Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu dan Allah masih berkenan mempertemukan kita, dan kita berharap mudah-mudahan pertemuan ini para jamaah yang dirahmati Allah. Sebelum saya mengaji, saya membaca kembali tulisan-tulisan saya tentang persoalan kemasjidan. Ternyata saya telah banyak menulis tentang persoalan kemasjidan, baik dalam perspektif manajemen maupun dalam perspektif ibadah. Dan bahkan ada satu tulisan saya tentang masjid yang saya tulis dalam perspektif budaya. Dan ternyata dalam tulisan-tulisan saya itu saya temukan beberapa gagasan yang masih relevan untuk saya sampaikan dalam kesempatan pagi hari ini. Dan tentu saja saya harus mengubah beberapa hal yang terkait dengan ilustrasi-ilustrasi yang saya kembangkan karena konteksnya berbeda. Para jamaah yang dirahmati Allah, akhir-akhir ini saya katakan yaitu fase 1. Malas ke masjid kan juga tidak sedikit. Dan setelah selesai pandemi, apa semuanya langsung ke masjid? Ya, kita tidak tahu. Harapan kita memang begitu. Setelah selesai pandemi itu mereka langsung mau ke masjid. Tetapi kapan selesai pandemi kita juga tidak tahu. Dan apakah harapan-harapan kita itu akan betul-betul kita lihat hasilnya, wujudnya, apa tidak? Ya wallahu a'lam. Tetapi selalu saya katakan bahwa untuk berangkat masjid itu berat, kecuali bagi orang yang hatinya itu sudah punya keinginan untuk ke masjid. Kalau dalam bahasa Jawa itu artinya kemandil-mandiling masjid. Kalau dalam bahasa hadis kan mu'allakun bil masajid. Dalam bahasa sederhana artinya wis duweni krentek kepingin nang masjid lan ono kepinginan. Ada kerinduan untuk ke masjid. Jadi ke masjid itu betul-betul dirindukan. Sehingga ketika sampai di masjid itu ada ketentraman, ada kenyamanan, ada ketenangan. Dan itu hanya ada pada orang-orang yang memang hatinya itu tergerak untuk mau ke masjid. Ada gerak hati yang kemudian menggerakkan tubuhnya sehingga orang itu dengan enteng mau pergi ke masjid. Dan itu saya buktikan sendiri. Karena dalam pengalaman hidup saya pernah agak malas ke masjid. Bukan tidak mau, agak malas ke masjid. Nah, tapi dalam perenungan saya, kenapa saya tidak hadir di rumah Allah? Rumah Allah saja tidak saya rindukan, apalagi yang lain. Apalagi setelah saya berhaji itu saya melihat bahwa ada sesuatu yang salah pada diri saya itu ketika saya menjauh dari masjid. Menjauh dalam arti tidak hanya fisik, tapi menjauh dari sesuatu yang terkait dengan persoalan kemasjidan. Saya mengaji dulu di masjid. Jadi saya itu bisa mengaji, bisa membaca Quran karena saya pergi ke masjid. Saya bersama dengan teman-teman belajar mengaji. Saya mendengarkan pengajian di masjid. Saya bisa khutbah juga di masjid. Saya bisa memberi pengajian di masjid. Dan saya mendapatkan banyak hal di masjid. Dan saya dulu ketika masih mahasiswa belajarnya juga di masjid. Sehingga saya ini adalah orang produk masjid. Dan saya menjadi
diri saya terutama dan bagi banyak orang ketika saya ke masjid. Saya nggak punya duit, ya. Tetapi dengan tidak punya duit ke masjid itu enak. Selalu saja ada rezeki dari Allah itu melalui para jamaah. Ya, jamaah yang kadang-kadang bawa minuman, bawa makanan, menyapa dan kemudian menghadirkan sesuatu yang luar biasa dan bahkan karena masjid saya itu bisa bekerja. Jadi saya masih ingat betul waktu saya sedang berada di masjid itu ada orang yang menyapa, Mas Musin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kuliahnya udah selesai? Alhamdulillah, insya Allah bulan depan. Kemudian dia mengatakan, gimana kalau sudah selesai bantu saya? Di mana? Di Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Saya ketawa itu. Saya belum pernah mengajar sebenarnya. Saya belum lulus waktu itu. Dan ternyata mengajak saya sama-sama mengajar di alma mater saya itu Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta dan betul saya segera mengajar di saat saya sudah mau lulus itu dan begitu saya mengajar segera saya lulus dan ketika saya lulus saya menikmati dunia pendidikan melalui proses belajar mengajar yang ada di Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta bersama-sama dengan anak-anak Muallimin. Saya masih ingat itu murid-murid saya yang pertama saya ajar itu ada Sakir Jamaluddin yang sekarang jadi Dekan Fai, ada Arif Hartanto, ada Syahrir, ada Furqon, dan masih banyak yang lain. Ya ada yang masih ingat dan ada yang sudah lupa dan mereka juga ada yang masih ingat saya, ada yang lupa juga. Tidak apa-apa. Tapi semua pengalaman hidup itu saya rasakan dan semua itu berangkat dari masjid. Ya, beberapa tulisan saya tentang persoalan kemasjidan dan saya menemukan beberapa gagasan yang menurut saya bagus untuk diri saya utamanya dan banyak orang yang mau membaca dengan cermat. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, saya masih ingat betul sebuah pengantar dalam tulisan saya yang saya katakan bahwa konon dalam sejarah dakwahnya yang pertama kali dilakukan Rasulullah SAW ketika sampai ke Madinah, sampai di Madinah waktu hijrah dalam rangkaian hijrahnya adalah membangun masjid. Dan kita tidak bisa membayangkan dulu ketika membangun masjid itu pakai apa, karena semua serba terbatas. SDA-nya terbatas, EDA-nya terbatas. Tetapi saya melihat betapa pentingnya masjid itu ketika Rasulullah berusaha membangun masjid. Betapa pentingnya posisi masjid dalam upaya dakwah Rasulullah itu. Dan dari masjid itulah Rasulullah dan juga para sahabat mengawali perjuangannya dalam menyebarkan risalah Islam. Dan dari masjid itu pula para sejarawan muslim menyatakan bahwa fondasi peradaban Islam itu didirikan oleh Rasulullah SAW beserta para sahabatnya. Jadi fondasi peradaban Islam itu dibangun, didirikan, dibina di masjid. Dari masjid membangun peradaban. Dan itu yang dilakukan Rasulullah SAW beserta para sahabat. Dan sekarang bisa kita contoh. Saya pernah beberapa kali bercengkrama dengan Mas Jazir dari Masjid Jawa Karian. Ya, kebetulan itu kalau dalam aktivitas dakwah adik saya lah gitu. Karena mereka dakwah setelah saya. Tetapi kematangannya dalam dunia dakwah melebihi saya, itu yang jelas. Dan sukses di dalam membangun masjid dan mendirikan masjid serta membina masjid bersama dengan teman-teman dari Masjid Jawa Karian. Dan saya banyak belajar dari beliau. Dan dari Masjid Jawa Karian itu saya bisa banyak belajar. Ternyata kita bisa bangkit kok dari masjid. Tetapi dalam masa pandemi ini memang masjid-masjid pada sepi. Masjid Jawa Karian tidak sepi tentu saja. Dan alhamdulillah saya bisa mencontoh dari semangat mereka. Masjid di kampung saya tidak sepi dan tidak pernah libur selama masa pandemi, meskipun dihujat banyak orang tidak apa-apa. Dan kata Mas Jajir beserta kawan-kawan, ya yang menghujat
dirinya dan orang-orang di Jawa Barat banyak. Tapi dia yakin bahwa apa yang dia lakukan itu benar dan kita harus bersikap istiqomah untuk melakukan sesuatu yang kita yakini benar, dan itu yang saya lakukan. Apapun kata orang, saya tetap akan ke masjid dan akan tetap membina masjid sampai pada titik di mana saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Sekali lagi, saya ingin tetap di masjid dan saya ingin berjuang di masjid, dari masjid sampai titik darah penghabisan. Dan itu cita-cita saya. Ya, kebetulan masjid di dekat rumah saya itu dibangun oleh orang tua saya bersama dengan kakek saya dan para jamaah yang ada di sekitar rumah saya, dan pada saatnya dibina dengan pembinaan yang terus berkelanjutan. Sebagai masjid kampung, saya lihat potensial untuk dikembangkan menjadi tempat pembinaan jamaah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, dan tidak berlebihan jika banyak ulama yang punya pendapat bahwa kalau masjid itu adalah sesuatu yang bisa dipakai sebagai asas utama dan bahkan terpenting di antara yang penting bagi upaya pembentukan komunitas muslim. Jadi kalau kita ingin membangun komunitas muslim, mulailah dari masjid. Jadikan masjid sebagai tempat pembinaan komunitas muslim, dan insya Allah komunitas muslim akan terbina dengan baik kalau dibina di masjid. Karena komunitas muslim tidak akan terbentuk secara kokoh kecuali dengan adanya komitmen terhadap sistem kepercayaan dan tatanan Islam yang bisa kita bangun dari masjid dan ke masjid. Dan hal ini, kata para ulama, tidak akan dapat tumbuh subur kecuali dengan upaya sistematik melalui aktivitas yang dirancang dan dibangun di dalam dan melalui masjid. Dan ini keyakinan saya juga. Dari masjid kita bisa membangun sesuatu, dari masjid kita bisa membangun sesuatu, dan insya Allah dari masjid kita akan bisa membangkitkan semangat umat untuk menjadi ummatan wasata, syuhada 'alan nas, khair ummah. Dan saya selalu mengatakan ummatan wasata itu adalah sebuah istilah yang kalau kita terjemahkan luar biasa. Bagaimana kita akan menjadi syuhada 'alan nas, bagaimana kita menjadi khair ummah, umat yang terbaik. Syuhada 'alan nas, ummatan wasata, itu hanya akan muncul, tumbuh, dan bangkit dari proses pembinaan yang berkelanjutan, dan proses pembinaan berkelanjutan itu akan lebih baik kalau dilakukan di masjid. Melalui masjid insya Allah kita akan bisa berbuat banyak untuk membangun peradaban. Tetapi sungguh ironis ketika saat ini kita temukan banyak masjid yang berdiri megah, bahkan dibangun dengan gaya arsitektur yang sangat mengagumkan, tetapi di dalamnya hanya berisi kesunyian. Sekali lagi, di dalamnya hanya berisi kesunyian, sunyi dari jamaah dan sunyi dari kegiatan. Bahkan setiap hari masjid-masjid itu sunyi dari aktivitas ibadah dan juga sepi dari aktivitas pendukungnya. Dan sekarang sih terasakan itu. Dan imbauan untuk mengosongkan masjid kan masih banyak dari beberapa kalangan. Meskipun banyak orang yang mengatakan itu adalah imbauan yang tidak perlu didengar, dan saya termasuk yang tidak mendengar dan tidak mau mendengarkan. Saya selalu cuek aja dengan imbauan seperti itu, dan saya tidak mau mendengar dan apalagi mendengarkan, karena itu adalah imbauan-imbauan yang justru akan menjauhkan diri kita dari masjid. Saya tidak akan mengatakan siapa mereka itu, tapi saya katakan bahwa imbauan-imbauan untuk lari dari masjid, pergi dari masjid, menjauh dari masjid, bahkan menutup masjid, itu imbauan yang kontraproduktif. Dan itu saya yakini dengan hakul yakin, seyakin-yakinnya. Meskipun banyak orang yang mengatakan wah saya berlebihan, biarlah. Disela orang, dicerca orang, dihina orang, itu sudah menjadi makanan saya sehari-hari sejak saya masih kecil, dan saya rasakan sebagai sesuatu yang bisa membina diri saya menjadi orang yang kuat. Siapapun boleh menghina diri saya sampai titik tidak ada penghabisan ketika saya berjuang di jalan Allah. Dan saya katakan insya Allah dengan kekuatan yang datang dari Allah, saya tidak akan pernah bergemuk, apalagi terkait dengan persoalan masjid. Sekali masjid, saya akan tetap masjid. Sekali masuk masjid, saya akan tetap masuk masjid. Sekali berjuang dari masjid ke masjid, saya akan tetap berjuang dari situ. Dan inilah cara saya berpikir, bahwa dari masjid insya Allah kita akan bangkit menjadi kekuatan yang luar biasa. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, beberapa kali saya baca peringatan Allah dan Rasulullah pada umat Islam untuk tidak menyia-nyiakan masjid, baik secara eksplisit maupun implisit. Di dalamnya secara tersirat saya temukan perintah untuk memakmurkan masjid, sehingga saya sebagai ketua
takmir masjid, saya yakin dengan hakul yakin kalau kita ingin berjuang untuk memakmurkan masjid, Allah akan bersama kita. Dan dalam perintah itu Allah menegaskan bahwa hanya orang-orang terpilih lah yang bisa melakukan tindakan pemakmuran masjid. Siapa orang yang bisa memakmurkan masjid itu antara lain bisa kita baca misalnya di dalam surat At-Taubah ayat 17 sampai ayat 18. Di dalam ayat itu diterangkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma kana lil musyrikina ay ya'muru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufr. Ulaika habitat a'maluhum wa fin nari hum khalidun. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah. Masa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid neraka. Hanya yang memakmurkan masjid Allah ialah hanyalah orang yang bisa memakmurkan masjid. Sekali lagi, hanyalah orang yang bisa memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka mereka lah orang-orang yang diharapkan tidak bisa berharap pada orang-orang yang tidak beriman dan betul-betul imannya itu tumbuh menjadi keinginan untuk datang ke masjid dan ingin memakmurkan masjid. Siapa mereka? Ya tentu saja orang-orang yang beriman yang punya kesadaran untuk berada di masjid dan membangun peradaban melalui masjid. Ya, orang-orang musyrik tapi pantas diharapkan. Orang-orang kafir nggak pantas. Orang-orang munafik nggak pantas. Kita harus bisa memilih orang-orang yang betul-betul beriman, yang dengan imannya dia punya kerentak, punya keinginan kuat untuk menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka adalah orang-orang yang bisa kita harapkan bersama-sama diri kita untuk bisa membangun dan memakmurkan masjid. Bangunlah masjid bersama orang yang beriman dan makmurkan masjid bersama orang yang beriman, dan itulah harapan kita satu-satunya ketika kita ingin menjadikan masjid sebagai tempat pembinaan umat Islam. Sekali lagi, jangan berharap pada siapapun untuk bisa memakmurkan masjid kita, karena Allah di dalam ayat itu telah menegaskan bahwa hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yang memiliki kesetiaan untuk berzakat dan tentu saja sholat, dan tidak takut kepada siapapun. Ya, saya katakan, kalau orang-orang yang tidak bisa menegakkan sholat dan punya kesetiaan untuk membayar zakat, itu kita ajak, sia-sia. Mereka adalah orang-orang yang kita harapkan bisa punya khasyah, punya rasa takut kepada Allah, dan mereka hanya takut kepada Allah saja. Orang-orang yang bisa kita harapkan untuk bersedia dan punya kemampuan untuk memakmurkan masjid yang betul-betul kita jadikan sebagai tempat pembinaan umat Islam. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, tentu saja orang-orang yang disebut di dalam ayat itu bukan orang-orang munafik, apalagi orang kafir, tetapi orang-orang yang benar-benar beriman dan punya kesediaan untuk membuktikan imannya dalam sikap dan perilaku mereka. Dan kita bisa membaca dalam ayat-ayat yang lain, bahkan dalam perhitungan saya ketika saya membaca ayat Al-Quran di dalam surat Al-Baqarah ayat 117, saya menemukan mutiara-mutiara yang terpendam di dalam ayat itu. Di dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili was sa'ilina fir riqab wa aqamas salata wa atas zakata wal mufuna bi ahdi idza adu والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat
orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan juga orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Sekali lagi, hanya orang yang betul-betul bertakwa yang bisa kita harapkan untuk memakmurkan masjid. Mereka punya kekuatan yang luar biasa karena iman mereka kokoh, dan mereka akan menjadikan iman mereka sebagai fondasi untuk berbuat baik. Ayat ini, hasil renungan saya, menyatakan bahwa hanya orang-orang yang benar-benar bertakwa lah, mereka yang bisa kita harapkan untuk bersedia dan punya kemampuan untuk memakmurkan masjid-masjid kita. Dan oleh karena itu, di saat kita dambakan adanya kemakmuran masjid kita tidak bisa berharap pemakmuran masjid itu akan bisa kita lakukan bersama dengan orang-orang yang tidak punya kriteria seperti kriteria orang yang bertakwa. Kita tidak bisa berharap keberadaan masjid itu untuk bisa menjadi tempat pembinaan hanya dengan adanya bangunan-bangunan fisik masjid yang megah yang saat ini seolah-olah tengah diperlombakan oleh sebagian umat Islam. Tetapi lebih jauh dari itu, kita menemukan sumber daya insani yang handal, yang tidak hanya secara fisik dan intelektual berkualitas, tapi juga secara moral spiritual betul-betul memadai untuk menjadi orang-orang yang betul-betul bisa kita harapkan untuk memakmurkan masjid. Saya selalu mengatakan begini, kekuatan intelektual seorang itu penting, tetapi ketika tidak didukung oleh kekuatan spiritual orang itu, maka kekuatan intelektual itu tidak punya makna apa-apa ketika kita ingin mengajak mereka untuk membangun dan memberdayakan umat melalui masjid. Hanya orang-orang yang punya modal moral spiritual yang tinggi serta intelektual yang berkualitas yang bisa kita harapkan. Uang itu akan datang sendiri ketika kita punya SDM yang handal, punya SDM yang betul-betul bisa menggerakkan. Dan tentu saja mereka harus kita didik dan kita latih secara sistematik. Di masjid-masjid yang kita bangun, yang mereka itu punya kerinduan untuk selalu ada di masjid, dan bahkan bisa menjadikan masjid seperti rumah-rumah mereka sendiri, sehingga mereka benar-benar peduli terhadap keberadaan dan juga kemanfaatan masjid yang merasa mereka miliki itu. Nah, para jamaah yang dalam hati Allah, memang masih banyak yang bisa saya sampaikan, tapi pendeknya begini, kita harus sadar bahwa kita harus memakmurkan masjid itu ya, dan aktivitas memakmurkan masjid itu tidak bisa kita kerjakan sendiri. Karena itu kita harus bisa mengajak orang-orang yang punya kemampuan kuat untuk yang secara sinergik punya kesediaan dan berkemampuan untuk bekerja sama untuk memakmurkan masjid-masjid kita. Siapa mereka? Orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang menjadikan iman mereka sebagai fondasi untuk berjuang, mereka yang punya kesadaran untuk menjadikan diri mereka sebagai pejuang-pejuang, mujahid-mujahid dalam rangka untuk menegakkan kalimat Allah. Dan jumlah mereka itu tentu saja tidak terlalu banyak, tetapi dengan mereka yang sedikit itu pun sudah cukup kita gerakkan mereka untuk bersama-sama memakmurkan masjid seperti yang telah dilakukan oleh banyak teman-teman kami di beberapa masjid yang betul-betul punya kesediaan untuk memakmurkan masjid bersama-sama dengan orang-orang yang punya kesediaan untuk memakmurkan masjid menjadi tempat pembinaan umat Islam dan tempat membangun peradaban muslim. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, tentu saja masih banyak yang bisa saya sampaikan, tapi tidak bijak kalau saya berpanjang kata. Untuk sementara, mari kita renungkan. Kita sudah punya masjid, jangan sampai masjid kita kosong. Kita sudah punya masjid, jangan sampai masjid kita sia-sia. Kita sudah punya masjid, mari kita jadikan sebagai tempat pembinaan kita, dan kita jadikan masjid sebagai tempat membangun peradaban muslim, sehingga dari masjid kita bisa membangkitkan kemampuan umat untuk menjadi umat yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.